Dan kita coba dikit ya, aku tadi nonton videonya dikit, jadi tangan satunya di sini di belakang, habis itu kita nusuk. Sak, sak, sak. Hampir kena treadmill, hampir kena treadmill. Halo guys, video kali ini bener-bener out of the box banget ya, bukan konten biasa yang ada di channel ini. Jadi konteksnya dulu ya sebelum kita mulai, kenapa kok tiba-tiba bikin konten 3D printing? Ada teman kebetulan tuh dia bener-bener suka banget caking sampai dia itu pengen cosplay caking. Dia udah beli kostumnya dari tahu bau dan sebagainya itu kan. Cuman kan dia tuh pinginnya bener-bener semirip mungkin sama karakternya karena sampai pakai weapon kalau bisa dia bikin pakai weapon yang sesuai sama artnya dia. Nah di space artnya itu kan dia menggunakan Starseeker. Tapi waktu kejadiannya ini itu tahun lalu yang dimana Starseeker masih belum dirilis. Waktu itu temenku nanya ke temennya dia yang kebetulan temen gue juga. Ya anggap aja si A ini yang mau cosplay caking, si B ini yang ditanya ya. Si B ini kebetulan dia memang player Genshin yang tiap hari tuh login Genshin terus bahkan sampai sekarang. Dan mainnya dia kebetulan memang caking. Jadinya kan ditanya tuh sama si A, ini weaponnya si caking ini apa sih? Gitu. Terus si B jawabnya Ali Flash karena dikiranya waktu itu Ali Flash karena waktu itu kan Starseeker memang belum dirilis kan. Nah, setelah si A ini berusaha bikin Starseeker-nya bikin Ali Flash tuh sampai udah hampir jadi, barulah si B sadar, loh ini bukan Ali Flash, ini Starseeker. Sorry ini aku baru sadar ini kalau misalnya bukan Ali Flash. Soalnya waktu itu emang belum ada rilis weaponnya yang namanya Starseeker waktu itu. Akhirnya yang terjadi si A itu bener-bener down banget sampai akhirnya nggak mau ngelanjutin proyeknya bikin weaponnya caking. Akhirnya turun cosplay dengan kostumnya doang gitu. Tapi waktu itu bener-bener sampai ya sudahlah nggak usah pakai weaponnya, sih cosplay turun aja gitu, nggak usah bawa weaponnya gitu. Akhirnya si B ini kan merasa bersalah banget sampai akhirnya, nah ini kejadian lucu banget nih. Dia minta tolong kepada temannya yang kebetulan arsitek kuliahnya kan, jadi ada pengalaman bikin 3D model dan sebagainya. Dia langsung minta temannya yang kebetulan arsitek itu untuk bikin modelnya Starseeker dari awal. Nah kebetulan itu sekarang 3D modelnya udah jadi. Nah, abis ini gue tunjukin. Terus dia minta tolong gue karena kebetulan kan gue ada 3D printer yang dimana dulu itu gue beli itu sebenarnya alasannya untuk proyek bikin prop aja sih, properti untuk kebutuhan ya mungkin waktu cosplay atau apa gitu kan biar bisa gini. Dan rencananya waktu itu memang mau bikin pakai airsoft juga gitu kan. Tapi sekarang kebetulan berhenti karena kemarin sempat ada rusak juga alatnya itu. Pas itu habis itu dia langsung ngirim ke gua filenya untuk dicetak sebagai permintaan maaf juga. Nah kebetulan juga Desember ini ulang tahunnya si A. Ya jadinya ya udah yuk kita kejar sebelum Desember, tanggal berapanya aku lupa, pokoknya 20-an. Itu dijadiin buat hadiahnya itu, siapa tahu dia bisa semangat lagi untuk turun jadi caking gitu kan, apalagi dengan weaponnya udah bener sekarang dengan Starseeker. Nah itulah konteksnya itu, dan sekarang mari kita coba untuk cetak. Ya dapat dilihat ini Starseeker yang dicetak sama temennya si B yang kebetulan arsitek. Aku nggak tahu ini bener-bener mirip apa enggak, soalnya jujur aku udah lama banget nggak main Genshin. Tapi kita bakal nyata ini untuk jadi ini proyek ulang tahun bersama-sama ya guys ya. Ini nanti kita cut jadi beberapa part. Ini kemungkinan kayaknya bakal jadi 6 part, soalnya panjangnya kan paling 120 cm kan. Harusnya sih logikanya 120 cm. Nanti tinggal di cut jadi beberapa part, terus nanti aku resize lagi, terus habis itu kita cetak. Oke. File Starseeker sudah ada di sini. Sekarang saatnya kita milih filamen. Nggak mungkin kita pakai merah karena warnanya Starseeker tidak ada merah. Biar lebih mudah kita pakai base yang ada hubungannya. Hitam. Mungkin kita pakai hitam karena dia base-nya di gripnya itu kan hitam, lebih banyak dominan hitamnya, jadi biar lebih gampang tinggal cat warna putih aja. Biru possible sih kita pakai biru juga karena kan juga ini ya dia juga dominan warna biru juga sih, apalagi sangat dominan di biru dia lebih tepatnya sih. Di biru kita pakai. Apakah kita perlu pakai warna lain buat warna dominasi? Ini abu-abu, mungkin ini warna apa ini? Hijau nggak mungkin kita pakai.
Ini hijau ya, hijau nggak mungkin kita pakai. Merah nggak mungkin kita pakai. Ini warna kuning nggak mungkin kita pakai. Kuning lagi. Ini yang kayu. Oke, berarti kita pakai dua warna ini aja dulu. Kita start dengan yang biru dulu, baru nanti kita start dengan yang hitam. Baru kita lanjutkan dengan yang hitam. Cheers. Alright, itu birunya sudah feeding. Sekarang saatnya kita print. Pilih star seeker yang pertama dulu, yaitu ini. Ya. Start. Oke. Dia tinggal naikin 10 derajat lagi karena tadi preheatnya cuma di 40. Ini kita semuanya pakai bahannya ABS karena waktu aku sempat direkomendasiin sama tokonya pakai ABS daripada pakai PLA. Karena tujuannya memang dipakai untuk bikin part airsoft yang dimana katanya butuh lebih kekerasan daripada kefleksibilitas. Jadi ini semua sekian banyak box dan sebagainya ini ya semua ABS semua. Ini salah satu hasil yang pernah dicoba buat testing. Orang-orang biasanya bikin benci ya. Ini tes. Kita lihat dari atas. Semoga itu cukup lem kertas yang aku pasang. Kalau enggak ya aku harus nambahin lagi nanti berarti baru lebih. Ya, I'll see you guys di tes yang pertama selesai. Tiga bagian sudah jadi. Ini sekarang lagi bikin bagian yang berhubungan sama hiltnya. Kenapa ini nggak dibikin tiduran juga? Kenapa ini dibikin berdiri? Karena kalau kita bikinnya tiduran dia akan lebih ribet untuk bersihin supportnya satu. Kedua, ini juga bakal jadi banyak supportnya, jadi lebih ribet. Memang sih jadinya lebih weak ya, otomatis dia akan lebih lemah sih karena dia kan filamennya seperti ini bentuknya, garis-garis seperti ini. Jadi dia akan lebih gampang patah ke kanan kiri horizontal. Nah, tapi tadi itu akan aku aku mitigasi kelemahannya itu dengan cara nanti ini di tengahnya ini aku bolongin. Nanti aku masukin kayak stick es krim gitu untuk jadi kayak core-nya. Ibaratnya kayak kalian tahu kalau misalnya pembangunan beton tuh ada rebar frame-nya yang dipakai untuk menjadi ada rebar frame yang dipakai untuk menjadi pemegangnya itu kan supaya betonnya nggak langsung hancur. Karena beton kalau misalnya nggak ada pemegangnya itu kan dia gampang hancur. Nah, rencananya aku pakai stick es krim sama kapas, karena kapas itu juga habis seratnya banyak, itu tergolong lumayan banyak. Nanti dicampur sama lem gel untuk bisa diperkuat. Dan rencanaku seperti itu biar dia lem juga di dalamnya biar dia nggak lepas. Kemudian nanti ini kemungkinan karena ini kelihatannya masih kurang rapi ya, ini nanti bakal diamplas terus nanti didempul baru dicat ulang. Karena begitu aku lihat ini hasilnya masih agak ya di bagian bednya ini bener-bener jadi kayaknya harus diamplas terus dicat ulang nanti. Ini sekarang lagi bikin hiltnya, nanti yang lebih ribet lagi tuh bagian yang tengah yang bulat itu. Ya guys, ini sedang nyeta hiltnya pedang king, tapi ini kok kayaknya aku bikin oversize ya. Buat perbandingan, ini kotaknya Rockfon itu blade-nya segitu, kayaknya aku oversize deh. Kayaknya bukan 130 cm deh kayaknya. Aku salah hitung kayak ya untuk size-nya. Ini semua cetakannya sudah selesai. Tinggal digabungin, habis itu diamplas sama dicat ulang. Emang ukurannya agak kegedean sih, ini karena kemarin juga aku salah hitung, nggak tahu kenapa aku mikirnya 130 cm. Kalau seharusnya cuma 1 cm aja ya. Jadi ini kayak claymore, jadi kayak two-handed sword. Tuh, satu tangan masih ada banyak kelebihannya. Mungkin ini nanti aku potong, terus aku ukurin biar sama gitu. Ya. Nah, untuk penggabungannya nanti rencananya itu aku bikin core-nya dulu pakai ini. Ini ada stick es krim kan. Nanti aku bentuk untuk jadi gabungin di dalamnya itu, terus nanti dipegang sama resin. Jadi nanti diisi resin. Nah, untuk ngisi resinnya itu berarti ini menggunakan bor ini, nanti kita bor ke dalamnya itu. Terus habis itu kita masukin dulu pakai lem G biar dia ngunci dulu KT es krimnya. Walaupun emang KT es krimnya nggak begitu kuat ya, tapi paling nggak kan dia juga pemegang biar nanti resin itu bisa megang sisanya gitu biar dia lebih nempel. Oke, ini sudah dibolongin. Ini resin sudah ada juga. Dari bor ini tadi semalam ini, tinggal dipasang-pasang aja sekarang.
Oke, saatnya kita mulai. Aku cut dulu karena nggak bisa pegang satu tangan. Aku nggak punya Gorilla Pot soalnya. Pasang resin pertama sudah selesai. Tinggal nunggu ini kering. Nanti kita kabarin lagi setelah sudah terpasang semua lagi ya guys ya. Biar gak terlalu ribet. Ya, sudah selesai diedit guys. Diedit sampai. Udah selesai disambungkan guys. Ini sudah dilem. Dan resinnya sudah mengeras semuanya dari ujung sampai ujung. Dan ini udah aku amplas dikit biar lebih mulus. Emang agak warping dikit ya di ujungnya ya, agak bengkok. Mau dibetulin juga agak susah itu, cuman ya ini sudah selesai, udah nyambung semua. Itu masih kelihatan itu resin-resin yang keluar, tapi udah aku amplas juga. Sekarang tinggal kita cat, tapi sebelum kita cek, kita tes durability yuk, karena paling weak pointnya pasti di ujung sini, apalagi dengan weight dari belakang sini. Kalau aku tusukin ke kardus, apakah dia kuat? Paling nggak itu aja. 3, 2, 1. Oh shit. Kayaknya terlalu tajam guys, aku ngamplasnya. Ini mah bukan takut rusak, ini mah anjir. Maksudnya seberapa itu? Bentar. Maksudnya seberapa itu? Seberapakah ini maksudnya? Buset. Ini aku tarik. Segini dong masuknya anjir. Dan ujungnya nggak patah. Cuk, kau ini bikin cosplay harusnya tumpul. Kenapa jadi pedang beneran? Nggak itu kalau sampai bisa paper sharpness test, wah, goblok sih. Sharpness test in 3, 2, 1. Ini sekarang sudah tahap pengecetan. Sekarang jam 5 pagi di day ke 8 berarti ya. Ya sekarang sudah hari Rabu. Kita mulai project ini hari Rabu, berarti ya udah di 8. 8 apa 7? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 8. Di 8 ya. Ini udah mulai chatting, udah mulai tahap ngechat. Nanti kita lanjutin lagi setelah kita lanjut ke warna yang lainnya. Ini masih warna hijau dulu, warna ungu dulu yang saya pasang karena ini kan dasar dari blade-nya. Nanti ada detailing dengan warna lain dikit. Akhirnya selesai begadang kerjain. Ini satu sisi udah selesai ya. Tuh. Satu sisi selesai. Tinggal sisi yang satunya. Nanti kita lihat lagi setelah sisi yang belakang selesai. Guys, sudah selesai dicat, tinggal finishing aja, di amplas dan sebagainya biar catnya mulus. Dapat dilihat, tinggal aku balik juga. Tuh. Udah asik kan? Tinggal dicat lagi. Tinggal di amplas biar catnya halus, karena ini catnya masih beruntus kayak kulitnya ayam gitu. Masih agak kasar karena baru dicat soalnya kan. Sampai jumpa di setelah ngecat. Sudah metalik, sudah diamplas. Jadi agak kinclong, nggak begitu kelihatan kayak cat akrilik gitu kan jadinya. Tuh bisa mantulin. And most importantly, sudah nggak tajam kok ini, sudah aku tumpulin. Nggak, ternyata masih bisa nusuk. Ya nggak sedalam kemarin sih. Well, fuck. Tangan satu megang ini, ngelepasnya gimana? Oh gini. Nah. Still sharp. Ya. Nggak begitu berat. Maksudnya beratnya pas, nggak berat ke depan banget, nggak berat ke sini, jadi kayak enak gitu dipakai buat gini. Aku nggak bisa
tekniknya pedang beneran ya, aku nggak tahu juga pedang tekniknya gimana. Aku jujur aku user mingguan kalau di Genshin, bukan usernya apa namanya, bukan usernya catching, nggak punya catching, malah lebih tepatnya nggak pernah dapat, bolak-balik dapatnya Mona dulu. Jadi tuh handed anjir kan, single handed ya kan. Ya. Bisa ya, nggak begitu berat. Selama lagi ini aku agak awkward megang pedangnya, gue nggak bisa. Gimana gini? Ini gue nggak bisa, sumpah. At least mungkin ujungnya masih tajam, tapi paling nggak kalau di paper sharpness test nggak ada kemarin lah. Kemarin kan sampai disuruh Agung ngetes langsung potong. Sekarang enggak. Bukan enggak kan? Tuh udah enggak. Aman. Tuh aman, udah nggak nyobek. Udah nggak nyobek sama sekali. Ujungnya aja masih ketajaman. Udah kita coba dikit ya. Aku tadi nonton videonya dikit, jadi tangan satunya di sini di belakang, terus tangan masuk. Gimana? Hampir kena treadmill, hampir kena treadmill.